Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal dari Mojowarno. Saya mau tanya ke Kiai Muzamil soal tafsir pembagian waris. Anak laki-laki itu dapat 2 bagian, sedangkan anak perempuan dapat 1 bagian. Apakah itu sudah kepastian? Apakah bisa dirubah atau tidak? Sedangkan di situ ada terjadi ketidakadilan. Contohnya seperti ini. Orang tua laki-laki sudah lama meninggal, sedangkan orang tua perempuan itu sakit sudah beberapa tahun. Lah terus anak laki-laki ini tidak pernah merawat orang tua perempuan tadi. Terus kalau soal pembagian, mintanya yang kayak seperti itu, seperti hukum Islam itu. Sedangkan wanita, ibu dari orang tersebut itu masih hidup dan butuh perawatan. Semua perawatan ditanggung sama yang perempuan. Lah, saya pernah tanya ke teman-teman itu, katanya kalau hukum Islam itu nggak iso diganti. Kayak ngoten lah. Terus kalau pates, sedangkan hukum waris itu kan tujuannya mencari keadilan. Kalau terjadi seperti ini apa adil gitu? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Muzamil warahmatullahi soal wabarakatuh. faraid ya. Jadi Pak Muzamil akan menjawab ya. Baik, terima kasih. Memang gini, ada satu hal yang ketika kita bicara masalah harta, langsung kepada pembagiannya, tapi kita tidak berbicara harta itu milik siapa. Gitu loh ya. Kenapa terus akhirnya timbul diskursus? Kalau masalah ini, masalah gugatan kepada lidzakari mithlu hadzil untsayain, laki-laki punya bagian 2 kali lipatnya perempuan, itu sudah pernah digugat oleh Munawir Sadali. Itu sudah tahun 80-an. Munawir Sadali menyatakan bahwa ayat itu masih bisa diinterpretasi lain. Itu Munawir Sadali, Menteri Agama zaman dulu sama Pak Harto. Nah, cuma begini menurut saya, salah satu Asmaul Husna, kenapa salah satu Asmaul Husna yang sebelum terakhir apa? Al-Warith, gitu ya. Baru As-Sabur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Warith. Allah itu yang mewarisi. Kenapa? Gini loh, harta itu milik Allah Ta'ala. Terus oleh Allah dititipkan kepada manusia. Nah, ketika orang meninggal, harta itu kembali kepada siapa? Kepada Allah. Maka Allah itu menjadi al-waris. Ya apa enggak? Kenapa Allah punya sifat al-waris? Karena kita menganggap harta ketika diberikan kepada kita terus jadi milik kita meskipun kita mati. Maka yang berhak membagi harta pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini yang tidak disadari oleh manusia. Ini hartaku. Padahal bukan. Al-malu lillah. Harta itu milik Allah, kita dititipi, maka ketika orang meninggal dunia itu kembali kepada pemiliknya. Nah, pemiliknya lah, maka tidak ada dalam Quran hukum yang sedetail waris. Detail, ayah dapat sekian, ibu sekian, anak sekian, ponakan sekian, kakek sekian, itu detail. Kenapa Allah kok begitu? Karena Allah yang punya harta. Nah, kenapa muncul pemikiran tadi menggugat dan seterusnya? Karena menganggap milik kita harta itu. Padahal itu milik Allah. Jadi ketika orang meninggal dunia, kepemilikan harta itu kembali kepada siapa? Kepada pemiliknya, kepada Allah. Maka Allah lah yang membagi. Gitu, ya. Oleh karena itu kalau masalah itu nanti masalah. Maka cara kalau terus orang sekarang melakukan hilah, gitu ya. Melakukan hilahnya bagaimana? Ya sebelum meninggal dibagi duluan. Itu boleh itu. Jadi sehingga praktis ketika dia meninggal dunia, maka dia sudah gak punya apa-apa. Kenapa? Sudah dibagi duluan.
Lalu ada basul masail yang mempertanyakan, bagaimana kalau ada orang meninggal dunia, hartanya sudah dibagikan, ternyata dia hidup lagi. Nah, itu ya. Hanya dia akan hidup dalam keadaan miskin karena sudah dibagikan semua. Nah, ada apa-apa nah gitu ya. Maka oleh karena itu saya kira gitu, ini yang perlu dipahami lebih dulu bahwa harta itu adalah milik Allah dan dititipkan kepada kita. Ketika orang meninggal dunia gak punya apa-apa, kembali kepada pemiliknya, maka pemiliknya lah yang berhak untuk membagi-baginya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Aku nambah didik ya Mas ya. Iki sing diwarisi karo sing mewarisi iki wong ta duduk. Wong ya, nek wong kan gak mek urusan duit tok, wong ku ya ana ati, ana tega gak tega, ana sayang, ana kemurahan, ana segala macam. Ngono Mas. Kalau dari hukum fikih waris tadi, faraid, itu pertimbangannya sederhana. Laki-laki dapat 2 kali lipat karena dia dibebani tanggung jawab terhadap keluarganya. Kalau wanita dia tidak dibebani. Jadi nek aku milih dadi wong wedok, aku oleh warisan tapi gak kudu lapo-lapo, tak pek dhewe. Tapi nek wong lanang kudu dibagi meneh. Nah, itu dasar berpikirnya menurut saya. Nah sekarang kalau terjadi seperti itu, aku takon, iku sing ngurusi sama sing ngurusi sapa ibu ya. Ya. Anak perempuannya, iya. Terus sing lanang gak ngurusi. Berarti duduk menungso. Lho nek menungso kan duwe ati, mosok tega nang adikne wedok ngurusi dengan waris ya mosok. Dadi itu ayat dan hukum faraid itu untuk menungso. Nah nek menungso kan punya kelengkapan, duwe ati, duwe rasa keluarga, duwe hati keluarga, itulah pentingnya filmnya Mbak Fia itu hati keluarga. Jadi dia kan tidak punya hati keluarga. Pokoknya aku oleh rom kali lipat wis kon oleh sakune babas urus-urusan dhewe ibumu lak ngono. Nah, nek menungso gak ngono Mas. Nek menungso lengkap, ono atine, ono kemurahane, ono. Jadi manusia itu kan makanya ada akhlak. Nah, itu kan hukum itu kan rendah Mas. Hukum itu menurut saya di bawah akhlak. Sebab hukum itu Mas, cari kon nyolong. Nek hukum kan pokoknya kon nyolong dihukum saini ngono ya. Nek akhlak gak Mas, didoleki apa sebabnya nyolong. Dipahami sebagai manusia yang melakukan sesuatu tidak hanya perbuatannya dok yang dihukum, tapi dia dibijaksanai dengan memahami kelengkapan manusia. Jadi nek menurut aku, nek aku ahli fikih, nek aku pemimpin negara dengan menggunakan syariat Islam baku, aku arek lanang sing gak duwe rasa kasih sayang keluarga ngono iku gak tak kei waris. Wis kon golek dhewe ae. Wong kon gak duwe ati, dapurmu berarti kon duduk menungso lah ngono ta Mas. Dene aku keras sebenarnya. Jadi hukum itu juga tolong hukum itu kan diterapkan kepada manusia dan manusia itu kan bukan sorokan, bukan amplop. Ya nek amplop ya wis ditutup dilem wis, sorokan ditutup wis, tapi nek menungso lah gak Mas. Nek menungso kan dia punya kasih sayang, dia punya toleransi, dia punya kemurahan, dia punya rasa iba, dia punya rasa tidak tega. Sehingga sebenarnya warisan seberapapun itu sebenarnya tidak masalah kalau yang mendapat warisan itu manusia. Nah kan memang problem hidup ini kan karena manusianya Mas. Mulanya aku dapat asumsi gini Mas Amir. Bukan Islam menyebabkan manusianya menjadi lebih baik. Yang terjadi adalah manusia yang menyebabkan Islam menjadi lebih buruk. Jadi manusianya yang berkuasa, khalifahnya itu manusia, bukan Islamnya, bukan agamanya. Khalifahnya di bumi ini adalah manusia. Nah, tergantung manusianya, bukan tergantung agamanya. Api Islam kaya apa nek manusiane bosok ya Islami melok bosok lah ngono. Ya tak gak bener tak gak. Buktine sampai saiki umat Islam sak dunia iki dinyek-nyek, rendah, melarat, goblok lah ngono sih. Kenapa mergo menungsone yang gak tepat. Jadi menurut saya Anda jangan menyalahkan hukum karena hukum itu kan untuk manusia lah, menungsone duduk menungso. Nek aku jane gak oleh hak waris wong duduk menungso kon rodok wedhus kok. Ya tak gak Mas. Nek wedhus kan gak duwe rasa. Wong sekarang ada buaya saja Mas. Ono di YouTube ya bajul iku mangan kidang. Terus dia merasakan bahwa kijang itu hamil. Dilepeh gak Mas? Itu bajul loh Mas. Dilepeh loh Mas.
Mergo ana anake kijang iku. Lagi ana menungso ndelok adikne wedok ngentekno dhuwit gawe ngurusi ibune mosok sing lanang meneng ae. Berarti duduk menungso to Mas. Jadi dia lebih rendah dari bajul gitu kan. Balhum adol gitu kan. Apa namanya Pak? Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti hewan bahkan lebih hina dan lebih rendah dari hewan. Jadi ngono Mas. Jadi jangan lupa bahwa hukum itu untuk manusia dan manusianya khalifah. Dapat berapapun dia, letak nilainya tidak pada jumlah yang diwariskan, tapi letak nilainya pada kebijaksanaan dan kemurahan hati si manusia ini, karena dia punya dimensi yang lengkap. Ini loh Mas, aku Mas. Jadi nek delok hukum itu ya hukum itu memang hanya begitu. Hukum mek galeng rek, di sawah itu galeng, pager gitu loh Mas, nanti kebun pager. Nah, pager orang dengan kesadaran hukum tuh orang dengan kesadaran pagar, dia tidak saiki nek dipageri terus ana wit-witan sing ngliwati sela-sela pager itu terus dipapras ngono Mas. Kan ana ya wong duwe pelem po ya, tak jambu godhonge metu-metu sampai ngarepe pager. Aku takon iku jek hake ta duduk. Nek wis peleme iku wohe iku njaba pager iku jek hake wong sing duwe ta duduk. Selama ini kan gak oleh dijupuk juga karena kan dasarnya adalah pohonnya itu bukan pagernya. Nah itu aja udah nggak bisa mengatasi.